Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan seperti biasanya kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Dr. Andus Haji Abu Bakar Syarif SH-MH. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Buya atas kehadirannya. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Andus Haji Abu Bakar Syarif SH-MH. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, sebagai mensyukuri nikmat Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan one day one hadis, sepotong sunnah Rasulullah SAW. Yu'tar rajulu fi qabrihi, apabila seseorang berada dalam kubur, mau disiksa dan diazab oleh Allah. Ada 3 amal yang membela dia dari azab tersebut. Selamat dari azab kubur. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita telah selamat dari azab kubur, berarti kita selamat sepertiga azab hari akhirat. Tentu 2/3 yang lain yang harus kita perjuangkan agar kita terhindar daripadanya. Hadis ini Bapak Saudara dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam buku Al-Awsat. Iza utiya min qibali ra'sihi dafa'anhu tilawatul Qur'an. Yang pertama, kata Nabi, apabila seseorang akan diazab Allah dari arah atas, dari arah kepala, dafa'athu tilawatul Qur'an, dia akan dibela oleh bacaan Al-Qur'annya yang dia baca selama hidup di alam dunia ini.
betapa besarnya manfaat Al-Quran. Kalau sekarang banyak manfaatnya, menimbulkan kebugaran, kesehatan, lahir batin, obat jiwa. Terjauh dari pikun dan terjaga memori. Saya, Bapak Saudara, walaupun usia sudah 78 tahun, alhamdulillah masih utuh mata, Pak, belum pakai kacamata. Salah satunya manfaat Al-Quran. Orang tidak akan penyakit jiwa, penyakit jantung kalau benar-benar Al-Quran itu dihayati. Syifaul lima fisudur, obat jiwa. Oleh karenanya marilah kita konsisten istiqomah membaca Al-Quran setiap saat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Baca Al-Quran karena baca itu menolong kita, membantu kita kelak di kampung akhirat. Terupana keutamaan dalam kubur. Nilai baca Al-Quran itu luar biasa, Bapak Saudara. Di dalam sebuah hadis sampai kata Nabi, man qara Al-Quran fi shalah fi kulli harfin khamsuna hasanat. Wa man qara Al-Quran fi ghairi shalah bil udib wa khamsun wa isruna hasanat. Wa man qara Al-Quran fi ghairi shalah bi ghairi wudu'i falikul harfin asharu hasanat. Barang siapa membaca Quran dalam sholat, setiap huruf pahalanya 50. Jadi kalau kita baca Al-Quran dalam sholat, walaupun sir, Bismillahirrahmanirrahim, 19 kali 50. Setamatnya, walabolin, 144 kali 50, bayangkan. Itu kalau kita baca dalam sholat. Betapa ruginya orang kalau tidak sholat. Yang kedua, kalau dibaca Bapak Saudara di luar sholat dengan berwudu dalam keadaan suci menghadap kiblat, setiap huruf 25. Jadi kalau jumlah huruf Al-Quran itu 1.027.000 kali 25 kalau berwudu. Dan kalau dibaca di luar sholat tanpa wudu, mungkin di atas pesawat, mungkin di atas mobil, atau di rumah, tidak berwudu, setiap huruf 10. Yang pokok nilainya adalah ibadah. Inilah yang membela kita di azab kubur. Qiraatul Quran, bacaan Quran kita. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu, wa iza utiya min qibil yadaihi, apabila malaikat datang dari arah tangan, azab datang dari arah tengah. Dafa'ud sodakoh, dia dibela oleh infaknya, oleh sedekahnya, oleh wakafnya. Tidak saja manfaatnya nanti, malah dalam kubur juga seperti itu, Bapak Saudara. Itu sebabnya orang di saat-saat mau masuk kubur, petugas sudah ada di dalam menanti mau memasukkan ke dalam, dia masih di pintu lahat. Jenazah masih sempat berkata dan menangis. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas salihin. Al-Munafikun ayat surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Kata Allah, infakkanlah hartamu sebelum mati selagi hidup. Walaupun sedikit, 1 rupiah menjadi 700. Jadi kalau Bapak hari ini berinfak cuma 2.000, menjadi 1.400.000. Kalau 3.000, 3,5 juta. Kalau 5.000, 3,5 juta. 10.000, 10 juta. Bayangkan nilainya. Apalagi kalau kita bawa haji, Bapak Saudara. Bawa umroh, bawa haji. Sekarang kemarin biaya haji kali 50 juta, kali 700, 3,5 M DP itu akhirat kita. Itu membela kita dalam kubur.
Kalau ini siap menangis, oh Tuhan, andaikan aku diberi hidup walaupun sesaat, aku akan berwakaf, berinfak, dan aku akan beramal soleh. Tapi apa anda dikata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surat As-Saba ayat 24 39. Dia kata Allah Ta'ala, seberapapun infak yang kamu lakukan, yang kamu keluarkan, Allah janji ganti. Tidak ada orang yang miskin, yang melarat, yang bangkrut karena berwakaf, berinfak, membangun masjid, tidak ada. Tapi yang banyak bangkrut adalah orang yang tidak mau berwakaf, berinfak. Inilah yang membela kita kali yang kedua, yaitunya infak sedekah kita. Terakhir yang ketiga, bapak-bapak saudara yang bela kita, wa iza utiya min qabli ya rijlahi, apabila azab datang dari arah kaki. Wah. Dari atas aman, dari tengah aman, sekarang dari bawah. Dapat hul masyu ilal masajid. Dia dibela oleh amalnya karena sering melangkah ke masjid. Berangkat di rumah walaupun dengan motor, dengan mobil, tapi jalan kaki, itu membela kita dalam kubur. Bapak sudah melihatkan Allah. Al-masyu ilal masajid. Berjalan, melangkah, berangkat ke masjid. Itu sebabnya Bapak Saudara ya, seperti hari ini, sholat zuhur perintah Allah, tapi berjamaah sunnah Rasul. Nilainya luar biasa, manfaatnya luar biasa, menimbulkan kesehatan kita, mendatangkan keselamatan kita dalam kubur. Inilah yang dikatakan Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yasha ilallah fasaulaika ayakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah. Hanya yang mau mengimarahkan rumah Allah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari yang akhir, mendirikan sholat, tidak takut hanya kepada Allah, dan bayarkan zakat. Inilah orang yang mendapat hidayah. Jadi yang ketiga, bapak-bapak saudara, yang membela kita dalam kubur adalah orang yang rajin berjamaah di masjid. Saya menghimbau kalau bapak ke masjid, ayo ajak keluarga. Memang di sana Nabi wanita itu lebih baik di rumah sholatnya. Kalau rumah ada kamar, dalam kamar ada kamar, dalam kamar ada kamar, dalam kamar itu dulu kalau ndak aman. Kalau sekarang kan aman, bapak saudara. Jangan kita doang saja ke masjid, ajak keluarga kita agar kita mendapat nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kasihan kita seperti itu, bapak saudara. Rumahnya sejengkal di masjid, tidak boleh ke masjid. Itu bukan sunnah Rasul. Masya Allah. Itu tidak pas, bapak-bapak ibu. Inilah 3 ibadah. Inilah 3 amal. 2 tahun yang lalu pernah saya sampaikan di sini, tapi karena di waktu itu bapak ibu banyak yang hadis, saya sampaikan tadi kembali. Hadis riwayat daripada Tabrani, daripada Abi Hurairah. Ada 3 amal yang membela kita dari azab kubur. Pertama, rajin baca Al-Quran. Yang kedua, rajin berwakaf, bersedekah, berinfak walaupun sedikit. Yang ketiga yaitunya rajin sholat di masjid. Kapanpun, kemanapun kita berangkat, mari kita usahakan sholat di masjid. Saya berteman dengan orang kaya. Sekarang penghasilannya bapak sudah puluhan juta setiap hari. Restorannya 142 Sabang Merauke, Pak. Restoran sederhana Haji Bustamam. Kalau saya berangkat dengan beliau 15 menit paling sedikit. Kalau waktu mau masuk Tarmo, keluar tol, cari masjid, kita sholat berjamaah. Kurang kayunya, Pak. Sejam itu penghasilannya, Pak, di atas 10 juta. Bahkan lebih. Satu hari berapa penghasilannya? Walaupun kaya, tapi dia tetap rajin berjamaah. Mudah-mudahan selama ini bermanfaat adanya untuk saya.
dan juga untuk kita bersama, semoga kita terjauh dari azab kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا